Oke bro, kembali lagi bersama saya Dedi Pensil di Dedi Pensil Channel, channel inspirasi di dunia pangkas rambut, barbershop dan salon serta kuliner. Kali ini saya akan berbagi tips ciri-ciri barber atau kapster yang akan sukses. 10 ciri-cirinya. Kenapa saya bikin konten ini? Karena dulu saya juga pernah bekerja bro. Pernah bekerja prihatin benar-benar dari bawah dan alhamdulillah bisa sampai buka 9 barbershop potong rambut. Nah kali ini saya akan berbagi tipsnya. Itu teman-teman siapin catatan, dicatat, siapa tahu bermanfaat. Kameramen juga siap ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, serta nyalakan loncengnya. Jadi ada video terbaru nanti teman-teman mengikuti terus. Oke bro ya. 10 ciri-ciri barber atau kapster yang akan sukses. Yang akan sukses ya Rick ya. Bukan yang akan mundur, yang akan sukses. Sukses di sini usahanya nanti akan berkembang kalau mandiri maksudnya yang kita bahas di situ. Oke ya. Yang pertama, harus percaya diri bro. Seorang kapster atau barber itu harus percaya diri. Percaya diri di sini yang saya maksud di saat memotong rambut di tempat kerjanya, di tempat pangkas atau barbernya itu harus percaya diri, harus bisa aksi panggung, harus menguasai panggung. Tapi dalam catatan harus mempunyai skill yang cukup, skill teknik potong rambut yang cukup. Jadi percaya dirinya dikombinasikan dengan skill teknik yang cukup untuk bekerja. Soalnya apa? Kalau teman-teman nggak percaya diri, otomatis nanti pelanggan juga, customer juga ragu. Dari gerakannya nggak ideal, gerakannya ragu-ragu, makanya harus percaya diri. Tapi diimbangi dengan apa kameramen? Lah nggak tuh, kameramen seringnya ngawur dengan kemampuan teknik skill yang mencukupi. Kerja cuman ngopi, cuman ngedit tapi nggak mau belajar. Jangan ditiru, paham ya? Yang kedua, bisa memotivasi diri. Jadi gini loh Rick. Jadi seperti saya nih bro, dulu di saat saya kerja, prinsip saya berpikiran, saya harus, kalau saya dulu ya, harus menjadi yang terbaik di antara teman-teman yang lain. Jadi dulu saya pernah dikerja di barber ya Rick. Di barber lah, saya nggak nyebutin nama barbernya tuh, karyawannya kurang lebih dulu ada sekitar 15 Rick. Dan di saat itu saya punya cita-cita, saya pengen menjadi yang paling baik di situ. Semampunya aku, soalnya apa? Untuk merebut hati bos saya. Jadi saya harus memotivasi diri biar saya menjadi yang terbaik dan intinya bisa merebut hati bos saya. Biar nanti saya bisa menceritakan ini sama menceritakan dengan karyawan saya, maksudnya itu loh dari pengalaman saya. Jadi harus bisa memotivasi diri. Karena apa? Karena dengan bisa memotivasi diri otomatis kerjanya jadi bersih, makin rapi, makin bagus. Customer juga makin senang, bos juga senang. Paham ya bro? Harus bisa memotivasi diri. Paham ya? Yang ketiga, mempunyai mimpi dan impian besar. Mempunyai mimpi dan impian besar. Catat kameramen. Oke, bos. Jadi kenapa harus mempunyai mimpi dan impian besar? Karena kalau kita punya mimpi, otomatis kerja jadi semangat juga, Rick. Mimpi besar juga mempengaruhi kinerja kita. Untuk penyemangat kita. Biar kita kerjanya makin bersemangat, terus makin yang baik-baiknya terjadi lainnya lah, positif. Paham ya, Rick ya? Paham. Hidup berawal dari mimpi, ada peribahasa gitu Rick. Jadi harus punya mimpi dan impian besar. Soalnya kalau tidak mempunyai mimpi atau impian besar, itu nanti maka nggak semangat, nggak punya target ke depan gimana, berjuangnya setengah-setengah. Paham ya bro ya? Paham beneran? Oke, kamu juga dari kameramen harus punya mimpi dan impian yang besar. Siapa tahu nanti jadi kameramen teratas, terfavorit di Indonesia. Kayak gitu bro, oke ya? Makanya kerja yang benar. Lanjut ya. Yang keempat, mempunyai karisma. Tuh, selalu ada karisma. Berarti karisma itu penting ya bos? Karisma penting banget bro. Seorang artis itu aja punya karisma Rick. Kalau dia nggak punya karisma, dia nggak bakal bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Begitupun dengan yang lain loh bro. Seperti apapun itulah ya. Di dunia bisnis atau marketing ataupun itu harus punya karisma. Karisma di sini bisa karena karisma bikinan atau karisma alami dari bawaan. Karisma bawaan, contoh ya Rick ya, dia memang mempunyai sifat yang maksudnya seseorang itu berkarisma Rick. Dilihat aja udah berkarisma.
Itu karisma bawaan, Rick. Jadi setiap orang sebenarnya punya, cuman mereka nggak tahu apa karismanya gitu loh. Jadi intinya setiap orang tuh punya karisma. Karisma itu harus diperdalam, dilihat diri kita menonjolnya di apa, kita ahlinya di apa. Kita contoh ahli komunikasi, ya belajar komunikasi. Jadi nanti kita mempunyai karisma di komunikasi. Kita punya maksudnya karisma di jiwa kepemimpinan, ya kita tonjolin. Kita punya karisma maksudnya ngobrolnya enak, ya dibelajarin biar makin mantep-mantep. Contoh karisma buatan dari penampilan fashion bisa dibuat. Contoh kamu kerja di potong rambut ya, Rick. Penampilannya dijaga pakai topi atau pakai gelang, aksesoris atau kalung yang intinya berhubungan dengan barbershop lah ya, atau pakai sepatu yang keren, itu karisma juga bisa dibuat. Paham ya bro ya? Harus mempunyai karisma, bisa karisma bawaan diperkuat atau karisma dibuat dari penampilan untuk menunjang kinerja kita. Paham? Nah, bos. Yang kelima, mempunyai jiwa kepemimpinan. Ciri-ciri barber atau pakasnya akan sukses, dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Paham bro? Nah, bos. Mempunyai jiwa kepemimpinan itu bisa juga di saat diberi tanggung jawab, itu mereka bisa membayar lunas kepercayaan bos tersebut bro. Paham ya? Soalnya jiwa kepemimpinan ini sangat penting bro. Harus bisa memimpin. Contoh suatu saat nanti ya, seorang barber atau kapster, dia membuka usaha sendiri, terus usahanya berkembang, ada karyawan, ada yang bantuin, ada teman, otomatis dia harus punya jiwa kepemimpinan, Rick. Untuk mengatur mereka teman-temannya, memberi arahan, memberikan motivasi, memberikan mentor yang baik, mendidik attitude dan skillnya. Makanya harus punya jiwa kepemimpinan. Paham ya bro ya? Kalau mau sukses harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau belum punya ya belajar bro. Semua kan bisa dipelajari bro. Paham ya bro ya? Terus yang keenam ya Rick ya, pinter acting. Tuh kayak artis. Harus ya bos? Harus apa enggak? Iya harus banget. Maksud nggak? Pinter acting yang saya maksud di dunia potong rambut barbershop harus gimana? Pak, maksud nggak kamu? Ya mungkin kalau lagi gabut terus lagi nyukur harus. Nah itu bisa juga. Salah satunya kayak gitu Rick. Jadi seumpama kita harus acting. Contoh kita lagi sakit gigi, dipaksain kerja, ya kita harus pura-pura nggak sakit gigi. Sakit hati, putus, baru semalam putus, diselingkuhin, kita lagi nyukur, ya harus acting biasa-biasa saja. Ada masalah apa intinya jangan dibawa-bawa ke tempat kerja. Harus acting seperti artis internasional. Siapa ya namanya ya? Lupa. Baby Justin Bieber itu. Oh Bieber, seperti Justin Bieber. Mau dia apapun itu artisnya harus bisa acting. Boy William, Steven William, artis Indonesia yang top-top lah. Natasha Wilona, Rico Huang, Rico Andrean. Oh, Rico Andrean nih belum nih. Rico Andrean kameramen saya nih, ini belum. Harus pinter acting. Ketemu anak kecil, ya kita harus acting seperti anak kecil. Maksudnya ngimbangin biar konsumen kita, anak kecil itu ceria di saat potong loh, Rick. Jangan maksudnya kita motong anak kecil, kita bentak-bentak. Nggak bisa acting, nggak bisa ngimbangin. Nangis, Jadi bos. nangis nanti gigit. Ngeludahin. Jangan salah bro, ada konsumen anak kecil ya, nangis, nyakar pernah, mukul pernah, paling fatal ngeludahin. Itu pengalaman sendiri bro, ketemu anak kecil kayak gitu bro. Jadi intinya kita harus pinter acting ya. Jangan lupa tuh, pinter acting untuk mengkondisikan situasi untuk lebih baik. Seorang barber tuh wajib harus pinter acting. Salah satu barber kapster yang akan maju usahanya atau berkembang itu harus pinter acting. Tuh, teman-teman punya nggak? Kalau nggak punya, belajar dari sekarang. Yang ketujuh, selalu belajar dan belajar. Saya ulangi lagi, selalu belajar dan belajar. Paham bro? Jadi sumpama kita udah punya skill ya, potong rambut. Ya kita harus belajar terus. Bisa belajar dari orang lain, bisa belajar dari temen. Pokoknya diperbarui terus. Contoh lagi, belajar yang lain. Intinya sesuatu yang positif, kita harus belajar dan belajar. Paham ya Rick ya? Contoh belajar inovasi tempat usaha untuk lebih baik lagi. Contoh ya Rick ya? Ya kita mampir main ke tempat teman-teman. Kita berbagi cerita, main. Gimana untuk yang lebih baik inovasinya. Inovasi maksudnya pengembangan usaha, lokasinya, tempatnya. Paham ya bro ya? Servis yang baik gimana. Nyukur yang lebih baik gimana. Pelayanan yang lebih baik lagi gimana. Kita bisa belajar dengan mengunjungi teman-teman terdekat kita. Makanya ada paguyuban, kayak gitu loh Rick.
Paham ya? Paham, Bos. Yang kedelapan, bisa merebut hati customer. Makanya teman-teman ini barber atau caster jangan cuman merebut hati wanita. Hati customer juga harus direbut. Penting ya, Bos? Penting, yang penting jangan merebut hati cintanya. Nanti jeruk makan jeruk, bukan gitu. Yang saya maksud tuh merebut hati konsumen. Jadi contoh ya, aku seorang barber, caster. Contoh ya, lagi motong orang, lah orangnya kamu. Ini contoh ya, cukur di tempat aku. Otomatis kan saya harus punya pikiran, aku harus merebut hati pelanggan saya biar kesini lagi, balik lagi dan membawa teman. Paham, Rick? Merebutnya dengan cara komunikasi diperbaiki, ikutin permintaannya, ngobrolnya bisa ngimbangi. Contoh, pelanggan kita, customer kita suka bola, kita harus ngobrol bola. Walaupun kita nggak suka, kita ngikutin alurnya aja. Seolah-olah kita nyambung gitu loh. Jangan customer kita suka bola, kita nggak suka, terus terang banget loh gitu. Mas suka bola mas, orang seneng pak, aku orang seneng bal-balan. Otomatis kan gimana mau mendekati lebih lagi loh, Rick. Contoh pura-pura ya, kamu suka bola, aku nggak suka bola, tapi kamu lagi curhat sama aku, ya pura-pura aja. Mas Dedi suka bola, suka banget mas. Omnya suka apa? Barcelona, sama. Saya juga suka Barcelona, saya juga suka Juventus, saya juga suka Real Madrid. Ngobrol-ngobrol, ngimbangin sambil tanya jawab, intinya yang nyambung intinya lah gitulah. Paham ya bro? Intinya rebut hatinya customer sebisa kita. Sama lihat karakter customernya juga. Biar nanti mereka datang lagi, balik lagi dan bawa temen dan bawa keluarga. Biasanya kayak gitu. Paham ya bro ya? Tadi yang ke-8 ya. Sekarang yang ke-9. Bisa bekerja sama tim, Rick. Jadi seorang caster atau barber yang akan sukses di suatu saat nanti bisa membuka usaha dan mengembangkannya, itu mereka bisa bekerja sama tim. Nah, bekerja sama tim itu dimulai dari tempat usaha kerja, Rick. Tempat kerja mereka. Paham nggak? Contoh aku kerja di tempat pangkas A, otomatis kan aku harus bekerja sama belajar dengan mereka-mereka yang sedang bekerja di situ juga. Harus bagi tugas, ya kan? Saling melengkapi, terus saling membantu, saling menolong, memajukan bersama usaha tempat tersebut bisa rame. Harus bekerja sama tim, bekerja sama dengan sesama karyawan, dengan bos juga, pemilik usaha, biar terjadi kombinasi intinya keselarasan untuk memajukan usaha bersama. Paham bro? Lah kamu jadi kameramen saya harus bisa bekerja sama. Aku harus ngimbangin kamu harus ngimbangin aku. Nantilah terciptalah konten yang mantep seperti Didi Pensil Channel gitu bro. Makanya kita harus kombinasi. Paham ya bro ya? Jangan cuman kombinasi ngerayu cewek, tapi harus ngembangin usaha juga harus dikombinasikan. Paham ya bro? Jadi apa? Oke apa? Dengerin nggak? Apa tadi? Jadi harus berkombinasi bos. Kurang, lanjut apa lagi? Kelamaan, nggak menggatekan. Kerja sama tim maksudnya. Ini teman-teman ya maafin, ini kameramen saya sedikit maksudnya daya tangkapnya kurang. Kebanyakan minum sirup tapi yang nggak bermerek, jadinya kayak gini, abal-abal. Makanya beli sirup yang bermerek. Paham ya bro ya? Jangan minum sirup terus, jus buah, jus ini itu biar sehat. Nih makanya kameramen fokus. Ini buat masa depan kamu juga bro. Paham ya? Yang ke-10, pandai komunikasi dan bergaul. Bisa ambil contohnya kameramen? Pandai komunikasi dan bergaul, contohnya gimana? Ya, saling menyapa. Terus? Saling menyapa terus nggak gengsi mungkin. Nggak gengsi, maksudnya saling menyapa sesama jenis apa gimana? Semua disapa intinya bos. Oh gitu, ya intinya yang ke-10 pandai komunikasi dan bergaul. Kita harus pandai berkomunikasi dengan customer cukur kita. Contoh, customer cukur kita maksudnya intinya bapak-bapak, kita harus ngimbangin komunikasi dengan bapak-bapak gimana, komunikasi dengan anak-anak gimana, SMP, SMA gimana, mahasiswa gimana, atau orang-orang yang udah sepuh, atau orang-orang yang maksudnya kerja di kepemerintahan loh, Rick. Biar ngimbangin aja. Lah, bergaul di sini intinya itu kita harus bergaul dengan semua customer, Rick. Jangan pilih-pilih. Contoh ada customer kita petani, otomatis kan kita harus bergaul dengan dia. Bergaul maksudnya di tempat cukur kita harus maksudnya jangan canggung, jangan mentang-mentang kerjanya apa kita nyepelekan. Kita harus bergaul
ke semua konsumen kita, apapun latar belakangnya ataupun apapun profesinya. Contoh ada penjual, contoh ya Rick ya, bakul keliling lah ya, keliling atau bakul bakso apa bakul batagor keliling, potong di tempat kita harus bergaul juga. Begitupun juga ada, contoh ada yang kerja di puskesmas, nyukur di tempat kita harus ngimbangin bergaul juga. Ada RT, cukur ngimbangin juga, sales ngimbangin juga, guru ngimbangin juga, TNI ngimbangin juga, polisi ngimbangin juga, harus pandai-pandai bergaul. Jangan pilih-pilih bergaul dengan konsumen cukur yang cuman maksudnya latar belakangnya udah bagus. Itu enggak bagus. Paham ya bro ya? Itu salah satu maksudnya vital banget, harus pintar bergaul. Paham ya Rick ya? Insya Allah beneran. Ya tuh tolong besok kumis dicukur. Ini ganggu konsentrasi saya. Kadang berdiri, kadang tidur kumisnya. Itu bikin saya linu. Oke bro ya, besok kumis dicukur biar bersih, biar rapi, jadi nggak mengganggu pandangan kameraku nih. Oke ya? Oke ya bro, nih teman-teman, kalau pengen sukses usahanya, bisa ngapain usaha pangkasnya, barbernya, ini yang lagi masih belajar atau masih bekerja di tempat usaha orang, maksimalkan. Jangan setengah-setengah, ikhlas, biar usahanya bos kita maju. Otomatis nanti suatu saat nanti, di saat kita punya karyawan, otomatis karyawan kita juga akan seperti kita waktu kerja loh Rick. Hukum sebab akibat. Contoh kamu kerja di tempat aku ya bro, kamu kerjanya ngawur, nggak bener. Suatu saat nanti kamu punya karyawan, pasti kamu bakal ketemu karyawan kayak gitu. Makanya di saat lagi kerja, maksimalkan, dengerin ya, kerjanya ikhlas, jangan setengah-setengah, anggap seperti usaha sendiri. Anggap seperti usaha sendiri jika pengen maju. Jadi nanti kita punya usaha sendiri, kita udah pernah belajar dari di saat kita kerja sebelumnya. Paham ya bro ya? Itu ciri-ciri 10 barber atau crafter yang akan sukses. Sukses di sini mereka bakal mempunyai usaha banyak dan bisa berkembang. Soalnya sukses banyak artinya Rick, ya. Jadi itu sukses untuk mengembangkan usaha biar supaya berkembang. Kayak gitu maksudnya ya bro ya. Oke bro, sekian dari saya Dedi Pensil. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share-nya, serta nyalakan loncengnya biar teman-teman dapat video terbaru dari Dedi Pensil Channel. Oke? Jangan lupa bro, sekali lagi subscribe, like, komen, dan share-nya biar saya dan tim saya semakin semangat. Oke? Karena ganteng saja tidak cukup. Ngopi dulu bro.